Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang beranggotakan dengan saya, Prita Versti Agustin, serta 4 teman saya yaitu Alisa Islamiyanti, Alivia Srikandi, Bella Seizeriska, dan Feby Antoni Hanjani. Di sini kami akan menjelaskan tugas kami mengenai Lean Canvas dari produk kami sendiri, yaitu aplikasi Halo Lawyers. Pengertian dari Lean Canvas sendiri yaitu template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami, atau dapat disimpulkan juga dengan metode perencanaan yang membantu kita untuk mencapai inti dari ide yang telah kita buat. Dalam tugas kali ini, kelompok kami membuat aplikasi yang bernamakan Halo Lawyers. Aplikasi ini berupaya untuk memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi hukum dan mendapatkan pengacara secara profesional di saat pandemi COVID-19 saat ini. Aplikasi ini sendiri dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan smartphone. Berikut tabel dari Lean Canvas kami, yaitu Halo Lawyers, dapat dilihat seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia Srikandi. Baik, terima kasih Prita, akan saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu ada problem. Problem itu adalah tempat kita untuk menuliskan permasalahan yang ingin kita selesaikan saat menggunakan produk kita atau aplikasi kita. Nah, di sini problemnya ada 3. Yang pertama itu sulit menyewa jasa pengacara secara langsung di masa pandemi ini, karena pastinya takut terpapar virus. Yang kedua, sulit mendapatkan informasi pengacara yang bagus, karena memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Dan yang ketiga, sulit menemukan harga yang sesuai dalam menyewa jasa pengacara. Selanjutnya ada existing alternatif. Existing alternatif adalah alternatif lain jika pelanggan tidak menggunakan produk atau aplikasi kita. Nah, di sini existing alternatifnya ada 3 juga. Yang pertama, masyarakat pergi ke law firm secara langsung. Yang kedua, mendapatkan informasi pengacara, mungkin dari kenalan rekan atau kolega aja. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi tentang profil pengacaranya melalui Google aja nih. Nah, di sini jarang sih, biasanya hanya pengacara ternama atau tentunya budgetnya lebih mahal. Selanjutnya ada solution. Solution itu adalah solusi yang kita tawarkan dari produk kita. Nah, di sini apa sih yang pelanggan bisa dapatkan nih dengan menggunakan produk atau aplikasi kita? Di sini solusinya ada 2. Yang pertama, masyarakat mudah memilih pengacara yang sesuai dengan budgetnya. Karena nanti di aplikasi itu ada range harganya dari harga berapa sampai harga berapa. Jadi nanti klien tinggal menyesuaikan dengan budgetnya aja. Yang kedua itu ada jadwal konsultasinya mudah diatur dan tetap. Selanjutnya ada key metrics. Key metrics itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pelanggan untuk mendapatkan servis atau produk kita, atau step-stepnya. Yang pertama itu pastinya download atau unduh aplikasi melalui Play Store atau App Store dulu. Yang kedua, membuat akun. Yang ketiga, memilih pengacara. Yang keempat, melakukan pembayaran. Yang kelima, mengatur jadwal. Dan yang keenam, konsultasi online deh. Selanjutnya ada unique value proposition. Unique value proposition ini adalah nilai lebih atau nilai plus dari produk kita dibandingkan produk lainnya nih. Nah, di sini unique value proposition Halo Lawyers itu adalah kami memudahkan klien untuk menemukan pengacara yang sesuai budget dengan melalui suatu aplikasi dan berkonsultasi secara virtual, sehingga meminimalisir kerisauan Anda dari terpaparnya virus COVID-19. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bella. Baik, terima kasih untuk rekan saya Alivia. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu high level concept. High level concept adalah kalimat singkat yang bisa menjelaskan produk kita. Nah, di sini untuk high level konsep kita yaitu adalah cari pengacara mudah cuma menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada unfair advantage. Unfair advantage adalah keunggulan atau kelebihan bisnis kita yang tidak bisa atau sulit sekali ditiru oleh orang lain atau yang tidak ada pada orang lain. Bisa dibilang unfair advantage adalah sesuatu yang spesial dari produk kita atau ciri khasnya produk kita. Nah, di sini untuk unfair advantage kita di sini ada 2, yaitu yang pertama solusi masyarakat untuk mempermudah menemukan pengacara yang sesuai budget hanya lewat aplikasi. Yang kedua, menghadirkan banyak pengacara profesional di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada channels. Channels adalah cara kita untuk mendistribusikan produk kita atau cara memasarkan produk kita kepada para pelanggan. Nah, di sini channels kita yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan promosi melalui media sosial. Yang kedua, kita bekerja sama dengan banyak pengacara. Yang ketiga, memberikan diskon konsultasi awal kepada klien kita. Nah, selanjutnya ada customer segment. Customer segment adalah pelanggan yang kita targetkan untuk menggunakan atau membeli produk kita atau aplikasi kita. Nah, di sini untuk customer segment kita adalah targetnya yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 21 tahun ke atas atau yang sudah cakap hukum atau yang sudah mengerti apa itu hukum.
Nah, di sini untuk selanjutnya ada early adopter. Yang harus kita isi pada early adopter adalah kira-kira pelanggan mana nih yang kiranya akan sering menggunakan produk kita atau aplikasi kita. Nah, di sini untuk early adopter kita ada 3, yaitu yang pertama masyarakat Indonesia yang tidak bisa lepas dari gadget atau smartphone. Yang kedua di sini yaitu masyarakat Indonesia yang takut terpapar virus COVID-19. Dan yang terakhir yaitu masyarakat Indonesia yang memiliki waktu yang sempit dan tentunya ingin praktis. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai cost structure akan dijelaskan oleh rekan kami Febiantania. Baik, yang selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure adalah list biaya yang harus kita keluarkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Terdapat 2 biaya, yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, dan yang kedua biaya variabel atau variable cost. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk biaya tetapnya atau fixed cost. Di dalam fixed cost ini terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu pembelian domain dengan harga 2 juta, kuantitas 1. Poin kedua pembelian laptop dengan harga 8 juta, kuantitasnya 5. Poin ketiga terdapat pembelian handphone Android dengan harga 3 juta, kuantitas 1. Poin keempat terdapat pembelian handphone iPhone dengan harga 7 juta dengan kuantitas 1. Jadi total yang kita keluarkan dalam biaya tetap yaitu 52 juta. Untuk yang kedua, biaya variabel atau variable cost terdapat 9 poin. Poin yang pertama untuk front-end programmer dengan harga 8 juta dengan kuantitas per bulan. Poin kedua terdapat back-end programmer dengan harga 8 juta. Yang poin ketiga terdapat divisi operation engineer dengan harga 8 juta. Poin keempat ada graphic designer dengan harga 8 juta. Poin kelima terdapat maintenance domain dengan harga 200.000 dan ini adalah maintenance per bulannya. Oke, poin ke-6 terdapat hosting dengan harga 600.000. Poin ke-7 terdapat license atau plugin untuk mengembangkan aplikasi dengan harga 1 juta dan ini adalah spare sewaktu kita diperlukan. Poin ke-8 terdapat biaya promosi dengan harga 800.000 dengan kuantitas per bulan. Poin ke-9 terdapat biaya lain-lain dengan harga 5 juta dan ini adalah spare biaya terkait operasional kita selama sebulan. Untuk biaya total variabel kita, untuk biaya bulanan yaitu sebesar 39.600.000 dan untuk total tahunannya adalah 475.200.000. Terima kasih. Baik, terima kasih Feby atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan dari bisnis kita atau apa yang kita ambil dari pelanggan. Dari mana keuntungan kita dapatkan? Dalam aplikasi Hello Lawyers kita mendapatkan keuntungan dari 3 hal. Yang pertama ada komisi 10% dari penggunaan jasa. Yang kedua ada fee Rp5.000 setiap top up dalam aplikasi Hello Lawyers. Yang ketiga ada fee dari penyedia jasa iklan dalam aplikasi Hello Lawyers. Dalam 1 bulan pertama kita memiliki target 100 klien. Kemudian kita memiliki 5 kategori pengacara. Dan berdasarkan survei yang telah kita lakukan, simpulkan bahwa pengacara yang akan paling banyak digunakan oleh klien adalah pengacara kelas 4 dan pengacara kelas 3 dengan rate 2 juta sampai dengan 4 juta. Selanjutnya ada fee Rp5.000 setiap top up aplikasi. Jadi 5.000 dikalikan oleh 100 klien maka kita mendapatkan profit per bulan Rp500.000. Dan kemudian yang terakhir ada pemasangan jasa iklan di aplikasi. Kita menargetkan setiap bulan dari iklan tersebut sebanyak Rp3 juta. Kemudian dari profit yang kita dapatkan per bulan tersebut kita kalikan sebanyak 12 bulan. Untuk 1 tahun kita akan mendapatkan revenue sebanyak Rp350.400.000. Dikarenakan bisnis yang kita bangun ini adalah bisnis yang berbasis digital dan setelah dilakukan perbandingan antara revenue stream dan cost structure, maka kita dapat simpulkan bahwa bisnis kita ini akan mengalami payback period pada tahun ketiga. Dan untuk profitnya sendiri tentunya akan kita rasakan setelah tahun ketiga. Demikian presentasi dari Business Learn Canvas kami. Semoga bisnis kami nantinya dapat terwujud dan dapat menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.